Bapa, terima kasih oleh darah-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Yesus. Oleh darah-Mu kami menang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sekarang berfirmanlah kepada umat yang Kau sangat kasihi di siang hari ini. Sampaikan isi hati-Mu kepada umat pilihan-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang hadir saat ini. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat yang sama. Hadirat Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat PW kita yang dahsyat, luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sambung terus tema khotbah 1 tahun ini tentang covenant. Dan ini kali ini adalah bagian yang ke-6. Minggu kedua yang lalu saya sampaikan tentang the blood covenant, perjanjian darah yang sangat luar biasa. Pada saat itu saya sampaikan bagaimana dampak, bagaimana pengaruh perjanjian darah antara Jonathan sama Daud. Semua keluarganya Saul termasuk Jonathan sudah meninggal. Dan Raja Daud sudah duduk di singgasana tahta kerajaan. Kemudian dia bertanya, masih adakah keluarga dari Saul? Dan dikatakan masih ada, namanya Mephibosheth. Di mana dia dikasih tahu. Kemudian dibawa, singkat cerita dibawa ke istana, dan Raja Daud katakan, mulai hari ini engkau diam bersama-sama dengan aku dan satu meja makan bersama-sama di istana. Saudara kasih, padahal keluarga Saul ini kakinya pincang, nggak ada dan tinggal di tempat yang tandus yang sangat miskin. Kenapa itu terjadi? Karena ada perjanjian darah antara Yonatan sama Daud. Betapa perjanjian darah itu begitu kuat sekali. Nah, hari ini kita juga akan belajar seterusnya tentang bagaimana perjanjian darah ini, khususnya kuasa darah itu kayak apa. Nah, mari kita baca, kita langsung masuk ke yang pertama. Nah, saya mau sampaikan kepada kita begini. Kenapa kok darah Yesus itu begitu powerful? Kenapa kok darah Yesus itu yang tercurah di Kalvari itu luar biasa? Saya mau sampaikan kepada kita begini. Jauh-jauh sebelumnya, 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan bahwa akan lahir melalui seorang perempuan yang masih perawan. Dan itu benar, itu melalui Maria dengan tunangannya adalah Yusuf. Kasih, bayi yang dikandung oleh Maria itu, dengarkan baik-baik, itu bukan dari hasil persetubuhan antara tunangannya Yusuf sama Maria, tapi itu dari Roh Kudus. Kasih. Oleh karena itu begitu Yesus lahir, dia kudus, dia suci, dia tidak bercacat, tidak bernoda. Nah, oleh karena itu melalui dialah saudara dan saya yang udah berdosa ini. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa semua kita di tempat ini tanpa terkecuali termasuk saya, kita ini udah berdosa dan upah dosa itu maut. Dan Allah Bapa di sorga tahu persis bahwa upah dosa itu maut. Bukan hanya maut mati, tapi mati sampai secara kekal. Dan ini Bapa di sorga tidak mau. Oleh karena itu dia mengirimkan anaknya satu-satunya
yaitu Yesus yang tidak bercacat, yang tidak bercela ini datang ke dunia ini untuk saudara dan saya. Dan orang inilah yang disalibkan di atas kayu salib di Kalvari. Kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah. Tangannya, kedua tangannya dipaku, darah tercurah. Kakinya dipaku, dari kakinya keluar darah, darah tercurah. Kemudian sebelum dia mengembuskan nafasnya terakhir, seorang prajurit menusukkan tombak ke lambungnya. Darah tercurah, bahkan air keluar. Darah yang tercurah di Kalvari itulah mempunyai kuasa, punya kuasa untuk mengampuni segala dosa yang engkau dan saya perbuat. Apakah itu dosa yang sudah hitam, sudah merah kayak karmisi, dosa apapun itu, dosa iri hati, dosa kesombongan, dosa perselingkuhan, dosa nipu, dosa apapun yang saudara perbuat, dosa tidak setia kepada istri, dosa apa saja. Firman Tuhan katakan di Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darahku, darah perjanjian. The new covenant in my blood, kata Yesus. Nah, di sini ada kata pengampunan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kata pengampunan dalam bahasa Yunani disebut apesis. Apesis. Nah, arti apesis membebaskan dari hukuman. Karena dosa, kita semua karena sudah berbuat dosa, semestinya kita inilah yang dihukum. Semestinya engkau dan saya yang dihukum, yang harus menanggung di atas kayu salib. Tapi karena begitu besar kasih Bapa, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya. Dan siapa yang percaya kepada anak itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih, berita baiknya hari ini, Matius 26 ayat 28 katakan, darah yang tertumpah di atas kayu salib itu, inilah darahku, kata Yesus, yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa membebaskan kita dari hukuman yang semestinya itu ditimpakan kepada kita, tapi itu diambil alih oleh Tuhan. Jadi salah satu apa dampak, apa yang akan terjadi saat darah Yesus tercurah di Kalvari, salah satu adalah darah Yesus itu berkuasa untuk mengampuni segala dosa apapun yang saudara dan saya perbuat. Jadi jangan saudara pikir dosa saya banyak sekali, besar sekali. Segala dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Jadi kalau ada iblis yang mengintimidasi saudara, bahwa saudara ini berdosa, saudara ini penipu, saudari intimidasi apapun, kasih tahu kepada iblis bahwa darah Yesus yang tercurah di Kalvari sudah membebaskan saya, sudah mengampuni saya. Ini kabar baik bagi saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Jadi yang pertama tadi, darah Yesus itu berkuasa untuk mengampuni segala dosa yang kita telah perbuat. Maka yang kedua adalah darah Yesus itu membenarkan saudara, membenarkan saya, membenarkan kita. Mari kita baca di Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya mau kasih tahu kepada saudara,
kata dibenarkan dalam bahasa Yunani itu disebut dikayo. Dikayo itu artinya mengubah yang tadinya bersalah menjadi tidak bersalah. Dikayo itu artinya tadinya kita ini udah bersalah, tapi dirubah statusnya dari bersalah menjadi tidak bersalah. Itu artinya pengampunan. Itu artinya pengampunan. Ketika darah Yesus tercurah di Golgota, maka kita yang tadinya bersalah karena berbuat dosa, maka dirubah statusnya menjadi tidak bersalah. Saya dan firman Tuhan katakan, ketika kita dibenarkan, maka di sini firman Tuhan katakan kita pasti diselamatkan, tidak moga-moga. Saudara harus dengarkan baik-baik ini. Ketika darah dicurahkan di Kalvari, engkau dan saya dibenarkan. Yang tadinya tidak benar dibenarkan, yang tadinya bersalah menjadi tidak bersalah. Saudara begitu dibenarkan oleh darah Yesus, maka saudara pasti akan terima keselamatan. Jadi tidak moga-moga, tidak mudah-mudahan. Kalau di luar sana mereka bilang moga-moga. Jadi saudara jangan ragu-ragu, saudara dan saya oleh darah Yesus yang tercurah di Kalvari, saudara dan saya sudah dibenarkan. Karena saudara sudah dibenarkan, maka saudara pasti akan diselamatkan. Katakan amin. Wah, luar biasa saudara kasih. Luar biasa. Nah, saya mau kasih tahu kepada kita, ternyata kata pengampunan itu, kata dibenarkan itu ada di Undang-Undang Dasar kita. Di pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden itu diberikan hak prerogatif, namanya hak grasi. Jadi kalau di Indonesia ada diputuskan misalnya oleh Mahkamah Agung bahwa si A itu udah salah dan diberikan hukuman mati, maka presiden punya hak prerogatif namanya hak grasi, dan hukuman mati itu bisa dirubah menjadi bebas. Dan ini pernah terjadi di Indonesia. Kapan itu? Tahun 2012 kepada Sepele Corby, wanita warga negara Australia. Dia kedapatan membawa narkotik yang jumlahnya banyak, sehingga dia ketangkap dan diputuskan dia dihukuman mati. Tapi karena ada desakan dari Australia dan karena ada hubungan bilateral biar baik, maka Presiden SBY pada saat itu membebaskan Corby dari hukuman mati. Enggak jadi dihukum mati. Sehingga dia diizinkan pulang kembali ke negaranya, ke Australia. Grasi. Itu di dunia ini. Apalagi darah Yesus. Darah Yesus lebih powerful, lebih berkuasa. Darah Yesus itu sudah membenarkan. Saudara dibenarkan. Yang tadinya tidak benar, yang tadinya bersalah. Tapi darah Yesus yang di Kalvari, yang tercurah di Kalvari, itu memberikan saudara dibenarkan. Dan begitu saudara dibenarkan oleh darah Yesus, maka saudara dan saya pasti tidak moga-moga, tidak mudah-mudahan akan diselamatkan. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Tapi dibenarkan di sini bukan karena perbuatan saudara, bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Tapi karena kuasa dari darah Yesus yang kita sebut tadi, the new covenant itu. Kita dibenarkan oleh darahnya dan kita pasti akan diselamatkan. Itu yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kuasa darah Yesus itu mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua tadi darah Yesus itu membenarkan kita. Maka yang ketiga darah Yesus itu menguduskan saudara dan saya. Mari kita baca di Ibrani. Di Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya
dengan darahnya sendiri. Darah Yesus itu punya kuasa, berkuasa untuk menguduskan saudara dan saya. Menguduskan dalam bahasa Yunani itu disebut hagiaso. Hagiaso. Hagiaso itu membuat jadi kudus. Tadinya tidak kudus, membuat jadi kudus. Begitu darah Yesus di Kalvari tercurah, maka itu artinya berkuasa menyucikan saudara, menguduskan saudara, menguduskan saya. Nah, saudara kasih. Tetapi seringkali saya berjumpa sama orang, ketemu sama orang, mau dibaptis? Enggak, waduh enggak, aku masih belum kudus, saya belum layak. Atau ada orang mau ayo jadi pelayan Tuhan, jadi pengerja. Wah enggak, aku enggak layak, aku enggak kudus. Dengarkan hari ini, saudara, kita merasa tidak layak, tapi firman Tuhan katakan, oleh darahnya saudara dan saya dibenarkan, oleh darahnya saudara dan saya dilayakkan. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita merasa tidak layak dibaptis, mari jangan tunggu-tunggu, mari dibaptis. Kita punya kolam renang di sini, di bawah juga ada tapi belum selesai. Saudara jangan tunggu-tunggu, mari, bukan layak tidak layak. Firman Tuhan katakan oleh darahnya saudara dan saya sudah dilayakkan. Saudara dan saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Itu yang ketiga. Sekarang mari kita masuk ke yang keempat. Yang keempat, darah Yesus itu menebus, membayar kita. Itu kita baca di Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya ulangi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Mari kita langsung baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa waktu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukanlah dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya mau kasih tahu kepada saudara, penebusan dalam bahasa Yunaninya itu adalah apolutrosis. Artinya apa? Tindakan menebus seluruhnya. Tindakan menebus seluruhnya untuk menggambarkan proses penebusan atau pembebasan. Nah, saudara mengasihi, ternyata istilah penebusan itu diambil dari rumah pegadaian. Saudara dengarkan ini. Ternyata penebusan itu diambil dari istilah rumah pegadaian. Nah, rumah pegadaian itu diilustrasikan bahwa yang berkuasa, yang kepalanya di rumah pegadaian itu adalah iblis. Dan iblis itu berkuasa atas orang yang tinggal di rumah pegadaian itu. Dan dia harus nurut apa kata yang pemilik rumah pegadaian. Saudara enggak kasih, di rumah pegadaian yang bukankah Yesus atau iblis datang ke dunia ini untuk mendatangkan apa? Kebinasaan. Itu yang iblis itu selalu mengajari kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iblis itu minta kita tidak setia. Iblis itu minta kita hidup egois. Iblis itu minta kita mementingkan diri sendiri. Iblis itu ngajarin kita untuk nggak care sama orang lain. Itu iblis. Nah, kasih saudara dan saya, di firman Tuhan ini katakan, saudara itu ditebus dari rumah pegadaian itu. Dan harganya tidak murah. Harganya bukan dengan emas dan perak,
tapi dengan darah yang mahal. Darah yang tercurah di Kalvari itu. Darah yang tercurah di Kalvari itulah yang begitu mahal itu, menebus saudara dari rumah pegadaian itu. Jadi sekarang dengarkan, saudara sekarang sudah ditebus, dibayar mahal oleh darah Yesus. Oleh karena itu saudara dan saya bukan milikmu sendiri. Saudara sekarang miliknya Tuhan. Dan saudara dan saya hidup dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik. Oleh pemilik, saudara dikehendaki oleh pemilik tidak berbuat dosa. Saudara harus bertobat dari berbuat dosa. Itu yang dituntun, yang diminta oleh si pemilik itu. Dan dia menghendaki saudara, jangan hidup egois. Jangan hidup mementingkan diri sendiri. Tapi saudara harus perhatian kepada orang-orang yang tidak berdaya. Harus perhatian kepada orang-orang yang tidak berdaya. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan kehendaki kita nggak boleh hidup sembarangan. Kita nggak mau, Tuhan mau minta kepada saudara hidup sembrono lagi. Kenapa? Karena saudara miliknya Tuhan. Saudara dan saya miliknya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mengingini miliknya itu hidup sembrono, miliknya itu hidup sak sukanya, miliknya itu hidup atas kehendaknya sendiri. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Siapa mau hidup sesuai dengan firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa mau hidup tidak hidup sembrono? Angkat tangan. Siapa mau hidup tidak hidup egois? Angkat tangan. Haleluya. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang mau hidup tidak sembrono. Mau hidup tidak serampangan. Tapi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini luar biasa. Saudara dan saya sudah ditebus dari rumah pegadaian. Saudara sekarang jadi miliknya Tuhan, bukan miliknya si iblis lagi. Dan kita berbangga oleh itu. Nah terakhir mari kita baca yang ke-5. Ayatnya Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saya ulangi. Jadi saudara-saudara sekalian yang semua kita hadir di sini, oleh darah Yesus yang tercurah di Kalvari itu, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tahu saudara, di Perjanjian Lama kita tahu bahwa imam besar masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya setahun sekali. Dan itu pun kakinya diikat dan dikasih kalau dia jalan bunyi, diikat. Dan dia bawa darah anak domba, darah hewan, bukan darahnya sendiri. Tapi begitu Yesus di atas kayu salib, maka tabir itu terbelah dua. Tabir itu telah terbelah dua, maka siapapun saudara dan saya bisa langsung masuk ke ruang Maha Kudus. Kapanpun saudara, kalau ada persoalan, kapanpun saudara bisa langsung masuk ke ruang ke tempat Maha Kudus. Saudara bisa langsung tanpa melalui pendeta, tanpa melalui gembala, tanpa melalui pengerja. Saudara sendiri di dalam kamar bisa langsung masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa langsung ngomong kepada Tuhan. Saudara bisa langsung curhat kepada Tuhan. Kapanpun saudara bisa lakukan. Nah pernah saya cerita di tempat ini 2 tahun yang lalu. Bulan Februari. Ya 2 tahun yang lalu. Nah saya dipasang ring. Nah begitu masuk di ruang angio, nah Profesor Teguh Santoso bilang ini ada 4 penyempitan. 1 udah 95%,
satunya lagi hampir 100%, yang lainnya 80%. 4. Saya di ruang angio. Enggak sempat lah saya telepon Pak Stephen. Pak Stephen atau kepada pendoa, saya nih telepon, tolong doakan saya. Enggak perlu. Dan enggak ada HP di situ. Saudara, oleh darah Yesus, saudara harus udah diberikan keberanian oleh Tuhan. Untuk kapan saja saudara bisa masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Saudara bisa langsung curhat, saudara bisa langsung ngomong kepada Tuhan. Secara pribadi, saudara bisa langsung lakukan itu. Saudara bisa lakukan. Saudara harus punya keberanian. Ini firman Tuhan katakan. Kalau dulu waktu perjanjian lama kita nggak bisa, kita harus ngelapor dulu kepada imam besar. Dan imam besar itu hanya sekali setahun bisa datang ke ruang Maha Kudus. Membawa darah, bukan darahnya sendiri. Ini darah Yesus sendiri. Betapa powerfulnya, betapa kuasanya. Karena ini darahnya sendiri. Bukan darah orang lain. Darahnya sendiri tercurah di Kalvari. Pada saat darah tercurah di Kalvari, di Golgota, saudara kasih, itu tabir terbelah dua. Tabir di ruang Maha Kudus itu terbelah dua. Dari atas ke bawah. Artinya itu luar biasa. Artinya kapanpun saudara dan saya bisa langsung masuk ke takhta hadirat Tuhan. Langsung bisa ngomong tanpa melalui perantara, tanpa melalui gembala, tanpa melalui pengerja. Saudara sendiri bisa langsung. Saudara bisa praktekkan ini kapan saja. Setiap saudara menghadapi persoalan berat sekali, saudara nggak mungkin hubungi pengerja. Saudara nggak mungkin hubungi ketua kompak. Saudara nggak bisa menghubungi gembala. Saudara oleh darah Yesus, firman Tuhan katakan di Ibrani 10 ayat 19 ini, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Langsung ke hadirat Tuhan. Saudara bisa ngelapor, saudara bisa curhat, saudara bisa minta apa, saudara bisa ngomong apa yang saudara perlukan di hadapan hadirat Tuhan. Tanpa melalui perantara lagi. Ini suatu yang luar biasa. Dan ini seringkali saya lakukan. Nah kemarin istri saya juga pasang ring, saudara. Dan ada pendarahan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ada pendarahan. Anak buah saya namanya Somad. Salah satu kepala divisi saya yang membawahi semua batubara seluruh Indonesia. Dia kepala divisinya dan kepala divisi di bawah saya. Di hari Jumat datang ke saya, bos saya mau ke Bandung minta SPJ. Saya bilang untuk apa kau? Dia mau melihat istri di Bandung minta SPJ. Kok minta SPJ? Iyalah bikin 3 hari lah. Jumat, Sabtu, Minggu. Pakai pesawat bos biar ada duit naik pesawat ke Bandung. Ya saya kasih lah. Tapi bos hari Senin saya nggak masuk karena saya harus ke rumah sakit Harapan Kita untuk cek jantung. Udah saya kasih SPJ, saya bilang sama Retno, kasih SPJ sama Somad, dia mau ke Bandung 3 hari. Tahu saudara, saya hari Sabtu pagi sudah ke Tanjung Enim. Senin saya kembali naik pesawat dari Palembang ke Jakarta. Waktu perjalanan dari bandara ke kantor, ada telepon Somad udah meninggal. Karena pagi itu dia datang hari Senin dari Bandung, diantar istrinya suruh tanda tangani, mau dipasang balon. Istilahnya dulu pasang balon. Nah rupanya penyempitan itu keras. Mestinya itu dibor. Kayak ada teman saya kemarin karena keras 5 cm itu dibor, bunyi dibor. Ini enggak dibor, ditekan terus pembuluh darahnya pecah. Mati itu. Nah waktu dibilang istri saya pendarahan, saya ingat Somad. Saya enggak langsung telepon Pak Stephen, saya enggak langsung telepon Pak Asyong atau pendoa. Tahu saudara, pada saat itu jam
Begitu Pak Budi, Pak Aliang, sama Siska, sama Hani, sama Vivi, kami udah selesai, istri saya dioperasi, udah pasang ring, kita udah senang-senang karena waktunya hanya 1 jam 20 menit. Cepat sekali karena hanya pasang ring 1. Kita senang. Waktu mereka pulang, saya diizinkan masuk ke ruang ICU. Tahu saudara, terjadi pendarahan. Waduh, saya shock benar. Saya langsung di ruang ICU itu saya berlutut, saya minta langsung kontak sama Tuhan. Sampai jam 12 malam. Jam 12 malam, Profesor Santoso, tanggal 19 Januari, dia masuk ke ruang ICU. Sebenarnya nggak boleh. Tapi dia lihat saya berlutut. Dia bilang nggak apa-apa Pak Purba. Dia bilang nggak apa-apa begini. Udah diikat, sudah kasih. Karena pendarahan di sini. Diikat di sini biar jangan darah ke sini. Nah saya berlutut langsung kontak kepada Tuhan. Ingat Ibrani 10 ayat 19 ini. Saya langsung ngelapor kepada Tuhan. Ini istri saya pendarahan Tuhan. Apa Tuhan tuntun? Engkau sendiri yang campur tangan. Pakai Profesor Santoso ini. Pakai dia Tuhan, pakai dia. Pak Santoso bilang jam 12 malam. Pak Purba, aku besok pagi selama 11 hari. 10 hari, 11 hari baru kembali. Dia mau ke London. Dia langsung berangkat. Nah, coba kalau saya harus ngelapor dulu. HP nggak ada. Atau ada HP. Kan nggak bisa. Jadi saudara kasih oleh darah Yesus. Diberikan kepada semua kita yang ada di sini. Kalau ke depan ini engkau ada di dalam persoalan yang mengerikan. Di jalan ada apa, gangguan apapun saudara kasih. Saudara hari ini dengar firman Tuhan. Saudara bisa langsung menghadap tahta kerajaan surga. Saudara langsung curhat kepada Tuhan. Saudara ngomong apa adanya kepada Tuhan tanpa melalui perantara. Itulah luar biasanya darah Yesus ini. Dengan darah Yesus tercurah di Kalvari ini. Kepada semua kita yang ada di sini. Diberikan kebebasan kapanpun. Saudara bisa langsung kontak, langsung curhat, langsung ngomong kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini kepada kita. Oleh karena itu saya kasih darah Yesus itu. Tadi puji-pujian udah berkali-kali disampaikan. Darah Yesus itu luar biasa. Darah Yesus itu luar biasa. Darah Yesus itu berkuasa untuk mengampuni segala dosa apapun yang saudara dan saya telah pernah perbuat. Sebesar apapun dosa yang engkau sudah lakukan. Sejahat apapun yang engkau telah perbuat. Engkau menipu istrimu, engkau selingkuh apapun. Oleh darah Yesus. Darah Yesus itu berkuasa mengampuni segala dosa-dosa yang engkau dan saya sudah perbuat. Itu yang pertama. Kemudian darah Yesus itu berkuasa untuk membenarkan saudara dan saya yang tadinya bersalah. Dengan darah Yesus itu statusnya dirubahkan, yang bersalah menjadi tidak bersalah. Kayak seperti presiden di Indonesia punya hak grasi, hak prerogatif, sekalipun itu sudah diberikan hukuman mati, tapi presiden punya hak untuk mengubah hukuman mati menjadi bebas. Darah Yesus berkuasa untuk merubah status yang bersalah menjadi tidak bersalah. Dan darah Yesus yang ketiga berkuasa untuk menguduskan. Karena saudara dan saya ini najis di hadapan Tuhan. Najis di hadapan Tuhan. Kotor kita ini. Dan Allahmu itu adalah Allah yang kudus. Enggak bisa campur sama orang yang najis, enggak bisa. Tapi dengarkan berita firman Tuhan siang hari ini. Tapi oleh karena darahnya yang tercurah di Kalvari itu. Darah itu berkuasa menyucikan segala kesalahan. Darah itu berkuasa untuk menguduskan, untuk menyucikan.
dosa-dosa kita. Yang terakhir tadi saya sampaikan, darah Yesus itu berkuasa untuk membayar. Untuk membayar. Untuk melunasi. Saudara tadinya ada di dalam rumah pegadaian di ilustrasi. Yang tadinya ada di bawah kungkungan, di bawah perintah daripada si iblis. Saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara selalu iblis minta saudara untuk berbuat yang jahat. Di pikiran yang baik tapi yang keluar yang jahat. Karena semua dikendalikan oleh yang memiliki rumah pegadaian itu. Tapi saudara dan saya sudah dibayar lunas. Saudara sudah dibayar lunas dengan oleh darah Yesus. Dan itu luar biasa. Dan saudara dibayar lunas bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak dan emas. Tapi saudara dan saya dibayar dengan mahal. Dengan darah yang mahal. Wow, luar biasa. Dan yang kelima terakhir. Kalau ke depan ini. Anytime, kapanpun saudara ada menghadapi masalah yang berat sekali. Yang saudara nggak bisa tangani sendiri. Yang rasanya saudara sudah putus asa. Saudara dengarkan firman Tuhan hari ini. Oleh darahnya, maka saudara ada keberanian untuk langsung datang menghadap Tuhan. Ada keberanian oleh darahnya, saudara diberikan kemampuan, keberanian untuk langsung curhat kepada Tuhan. Ngomong kepada Tuhan. Masalah apa yang kau hadapi, langsung ngomong di hadapan Tuhan. Langsung serahkan di hadapan Tuhan. Dan powerful. Inilah dampak apa-apa yang terjadi setelah darah Yesus tercurah di Kalvari. 5, sebenarnya masih banyak, tapi 5 ini saya sampaikan kepada kita hari ini. Saudara, mari resapi firman Tuhan ini. Resapi firman Tuhan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Darahnya sangat berkuasa. Darahnya powerful, luar biasa. Tidak ada yang seperti ini. Dan begitu saudara dan saya, tadi sudah saya sampaikan, begitu oleh darahnya saudara dibenarkan, maka pasti saudara akan diselamatkan. Tidak moga-moga, tidak mudah-mudahan, pasti ini firman Tuhan katakan. Jadi kita semua bersyukur di siang hari ini. Puji Tuhan. Nah hari ini